Bersinar Project. Oke. Jadi sebelum ini kita kenalan dulu lah. Tak kenal maka tak sayang, anjir. Gue kayak dosen baru masuk kelas. Kare. Oke. Anjir. Nah, nama gue Dwika, dari Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Program Rekayasa ITB 2020 maba, bukan mahasiswa UI karena tadinya gue mau masuk UI, tapi ya dunia berkata lain. Ini kemarin gue habis dari UI, ini rektorat, jaraknya dari gue berapa meter kita bisa hitung menggunakan Pythagoras. Gak ada yang ngajir, gue bodoh. Gue ngitung kayak gitu. Yaudah ya, oke berarti ini aja tentang gue. Itu siapa tuh suaranya mantul, suara gue? Halo? Oke, udah lah ya, lanjut ya. Oke, bis itu gue sebelum mulai mau ada quotes nih. Kata Mahatma Gandhi, kalau kita happy, pasti imunnya tubuh naik, sehat. Kata Mahatma Gandhi. Nah, oke. Itu di mute dong bro. Mute ya. Oke. Guys, mute all selain aing dong, tolong. Oke. Lanjut deh. Nanti kalau mau nanya langsung on mic ya. Lanjut. Ini udah nih quotes dari Mahatma Gandhi. Pokoknya kita harus happy, pasti imunnya tubuh naik, sehat. Oke. Itu yang pasti. Lanjut nih. Selanjutnya apa yang kita mau bahas? Kita mau bahas stoikiometri. Ini pakai bahasa Inggris karena gue tuh bule banget. Gue bacain dulu ya, nanti gue jelasin. Stoichiometry is the relationship between the relative quantities of substances taking part in a reaction or forming a compound. Typically a ratio of whole integers. Artinya apa? Gue juga nggak ngerti, brother. Bohong. Nah, itu Safira Wahyu. Matiin kameranya, tahu kamu ketahuan lagi tiduran dengerinnya. Gak apa-apa, gak usah malu. Tapi kamu gak apa-apa, mau tidur juga gak masalah. Jangan on cam. Oke. Nah, ini tuh apa maksudnya? Stoikiometri mempelajari hubungan ntar. Salah. Mempelajari hubungan antara unsur substances, itu hubungan unsur yang bekerja dalam reaksi atau ketika membuat reksa, ya udahlah reaksi, coret ya. Reaksi atau ketika membuat sebuah senyawa. Dan stoikiometri ini biasanya itu bulat perbandingannya. Anjir, nggak jelas banget ya? Kayaknya nggak jelas. Makanya gue pakai analogi kayak gini. Lo stoikiometri itu kayak masak kue. Kenapa masak kue? Misalnya ini tuh resep. Ini resepnya. Ini misalnya kukus. Ini brownies ya, brownies misalnya. Lo perhatiin. Nih perbandingan tuh selalu sama. Reaksi ini selalu sama. Anjir, gue ngeklik mulu, gila. Gue baru banget nih jadi gini-ginian nih. Jadi maaf ya. Kenapa? Maksudnya kayak kue. Jadi setiap lo mau bikin resep ini, perbandingan selalu sama. 1, 5, 3, 4. Kayak nggak mungkin reaksi ini perbandingannya nggak kayak gini. Bener-bener nggak mungkin gitu loh. Mau ini dikali 2 kan, tapi perbandingan sama gitu. Mau ini 2 banding 10, banding 6, banding 8. Itu tetap sama. BTW kalau ada yang nggak ngerti atau nanya, langsung on mic aja daripada nungguin gue masih kayak, hai mau jawab gak? Karena gue ngeri kayak gitu malah diem dong. Langsung aja setelah gue panggilnya Dwik, nanya dong bro. Gitu aja. Oke? Nah, kayak ini, jadi tuh stoikiometri tuh kayak masuk kue gitu loh. Kenapa lagi kayak masuk kue? Kalau lu perhatiin, coba lu hitung-hitungin C-nya. C-nya ada berapa? Di sini ada 3. Di kanan ada berapa C-nya? Ini dikali ya. Kalau ada ginian tuh ada koefisien, berarti dikali ya. C-nya berapa? Ada 3. Wow. C-nya C sayang. 3. Iya. Santai. C-nya kan berarti ada 3 kan? Iya nggak? Iya benar. C-nya ada 3. Betul sekali. Wow, fakta. C-nya ada 3. Lu lihat lagi hanya ada berapa? Kali plak. Aduh anjir, 8. Kayak ini mulu gue tangan 8. Iya, 8. Nah, iya 8. Makanya ada 8. Ini
coret-coretannya bakal nggak bagus sih. Nanti mungkin kalau gue mau share, gue bikin versi rapi. Karena kan ini gue lebih verbal. Jadi nanti ya gue bikin lagi. Ada 8 ya nggak? AO-nya nih, AO-nya ada 10. Ini di sini 6, 4. Wow, ada 10. Berarti yang kita bisa simpulin adalah jumlah keluar sama dengan jumlah masuk. Iya nggak? Setuju nggak? Yang nggak setuju Setuju. atau nggak ngerti angkat. Nggak usah. Setuju. Ya, oke, berarti Setuju. paham ya. Sampai sini paham ya. Mantap. Dan mantap banget nih. Gue seneng. Nah, berarti kayak gini. Kita harus tahu bahwa reaksi harus setara. Maksudnya setara, ya ini. Jumlah keluar sama jumlah masuk. Lo kalau ketemu soal, nggak tentu itu udah sama. Jumlah keluar sama jumlah masuk. Oke, makanya kita langsung ke next slide. My brother. Ini ada kosong tapi nanti gue bikin. Nah, ini setarakan. Ya nggak? Kalau kita perhatiin, ini setara nggak? CL di kiri ada berapa, bro? Ada 2. Ya nggak? Di sini padahal di kanan ada 4. Ada 5 malah. Di sini ada lagi 5. Batu 1. Iya. H di sini ada 4. C ada 1. Udah bener. Yang bener cuma C doang nih. Ya kan? Berarti kalau kayak gini tuh ini gue suka banget kalau ngerjain kayak ini anggapnya kayak main puzzle. Kayak ini tuh kayak puzzle banget gak sih? Lo harus samain kiri kanan. Kayak makanya gue sering bilang kimia is fun. Kimia is a game. Anjir. Kayak makanya. Nah makanya ayo kita setarakan teman-temanku yang aku cintai. Anjay. Ayo ada yang mau dikte gue gak? Kalau gak ada gue aja yang ngerjain. Siapa tahu kalian keren gitu. Yang Mau nyoba udah dong? pernah setara ini. Boleh banget. Sok. CH4 plus 4 CL2 jadi CCl4 plus 4 HCl. Nah, kita cek. Kenapa mana yang Setuju, salah? setuju. Ini kan CL-nya. Ini 4 di sini ya. Nah, coba kita hitung lagi. Jangan lupa koefisien ini dikali ke dalam. Ini CL-nya kan ada 2. Ini berarti ada 8 kan? Ya enggak? Di sini ada 4. Iya enggak? Ada 5 malah. 4. Iya enggak? Kalau ininya 4. Coba. Baru ini tambahin 4. Oke, baru kita cek lagi nih. H-nya 4. C-nya. Wow, mantap banget. Kalian dapat slow-mo ya nanti guys. Ini kayaknya udah setara nih kalau gue lihat-lihat. Selamat ya, tepuk tangan. Yeay. Woo. Ya, boleh banget. Ini chat dimatiin gak sih? Enggak kan? Di chat matiin gak? Nyalain aja tahu biar bisa jawab. Siapa tahu yang nggak bisa on mic bisa ngechat. Tolong ya. Makasih. Love you. Nah. Gitu guys. Ini setarakan lagi. Abis ini gue ada soal penyetaraan lagi nih. Ada yang mau coba lagi nggak? Boleh banget. Ayo on mic aja Slaw. Salah juga nggak apa-apa anjir. Gue juga dulu salah mulu. Gue suka kimia gara-gara guru gue killer anjir. Yuk, ada yang mau nyoba? Aku mau, Kak. Boleh banget. Boleh. Itu jadi 2HGO menghasilkan 2Hg plus O2. Mantap, nanti dapat slow-mo. Mantap banget. Ini keren banget, sumpah. Cepet banget. Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyain nggak? Kayak, sumpah, nggak apa-apa. Gue nggak ada kalau kata dosen banyak-banyak gini. Kalau lo nggak merasa pertanyaan itu bodoh, lo berarti udah pinter dong. Karena lo dalam belajar tuh emang lo bodoh dulu gitu lah. Jadi nggak apa-apa nanya yang pertanyaan sejelek apapun juga ya gue coba jawab gitu. Ya bolehlah, tanya aja, santai. Cara awalnya gimana, Kak? Misalnya gini nih. Kita ambil satu soal selanjutnya aja ya. Jadi kayak gini. Aslinya gue kalau di kuliah tuh ada urutan harus di ininya. Tapi kalau ini mau nanya. Iya sok. Macam sebelumnya coba. Ini boleh gini nggak sih HGO menjadi Hg plus setengah O2? Boleh, karena kan kayak tadi gue bilang. Ini gue hapus dulu ya. Kenapa boleh? Misalnya lu jadinya kayak gini. Guys, misalnya. Ini gue jadiin setengah. Ya nggak? Kan sama-sama setara. Setuju? Setuju. Tapi perbandingan brother, ini perbandingannya masih sama. Coba lu kali 2. Ini semua lu kali 2. Ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 1. Sama aja kayak yang sebelumnya, ya nggak? Wow, mind blowing. Karena stoikiometri itu kayak tadi gue bilang, perbandingan. Yang penting perbandingannya sama. Mau lu kali 5, mau ini 4, 2 juga perbandingannya masih sama. Wow, mind blowing. Wow, fakta. Karena sains tuh kadang nggak cuma satu arti doang gitu. Nggak cuma satu jawaban gitu guys. Ada yang mau
nanya motong lagi sok. Tapi setahu aku kalau pecahan gitu harus dibuat nggak pecahan. Ya, karena lebih baiknya bullet kayak tadi gue bilang typically a whole ratio. Tapi ini secara konsep aja. Secara konsep boleh-boleh aja. Conceptually nggak ada salahnya. Tapi ya emang seharusnya bullet. Oke, Gitu Kak. guys. Iya, betul banget. Thank you banget sumpah, itu keren banget inputnya. Kayak itu yang gue inginkan dari kelas, karena kelas itu seharusnya Kak, dua jelasin arah. dong. Sok apa gimana? Jelasin dong gimana bisa dapatnya gitu. Jadi hasilnya kayak main puzzle aja bro. Ini tadi gue ada satu soal lagi nih yang belum disentuh daripada pakai soal yang sama. Bisa kayak gini. BA FE CL3 FE tambah BA CL2. Kalau gue sukanya yang berdiri sendiri terakhir aja, karena menurut gue yang berdiri sendiri tuh nggak terikat gitu loh, dia bisa dimain-mainin. Iya nggak sih? Kayak itu tuh lo lebih gampang buat main-mainin. Kalau misalnya gue terakhirnya tuh ini, kan ini ada BA ada CL2 kayak jadinya tuh harus barengan. Oke, terima kasih Emanuela. Nanti tapi kita prosesnya dulu, itu kayaknya bener kayaknya anak lu 12 IPA kan. Nggak bercanda guys. Oke, jadi gini, kenapa gue bilang yang sendiri-sendiri terakhir, karena itu gampang banget buat dimanipulasi. Oke, kita lihat yang ini dulu. Di sini CL ada 3, di sini CL ada 2. Yo, kenapa Beb? Saya mau nyoba caranya. Oke, boleh sih. Kalau mau ambil jelasin juga nggak apa-apa. Karena gue pengen ini juga sih prosedurnya. Boleh banget. Sok. 3 BA tambah 2 HE CL3 menjadi 2 HE tambah 3 BA CL2. Iya, bener kok. Iya bener. Nah, oke, itu bener. Tapi nanti kita sebelum balik ke jawaban, kita balik ke laptop lagi pelan-pelan. Karena gue takutnya kecepatan. Karena gue pengen supaya we're on the same pace. Oke? Please jangan ngerasa gue marah-marah atau gimana. Gue slow banget, sumpah. Slow ya. Ya, gak ada bedanya sih. Ya udah ya, FVHE. Ya maksud gue percaya bahwa itu salah. Lihat, gak apa-apa. Oke, jadi gini. Kenapa? Misalnya, berarti ini kan yang ini FCCL3 kita berarti perhatiin yang terikat dulu lah ya, biar enak ya. Kita lihat CL-nya tuh di sini ada 3, ada 2. Cara nyamainnya berarti apa? KPK dong. Aduh anjir. KPK dong. Masih inget KPK kan brother? Masih. Iya. Berarti 3 sama 2 KPK-nya 6 kan. Berarti ya udah kalau biar CL di sini ada 6, di sini ada 6, ini dikali 2, ini dikali 3. Mantap. Hai, pal-pal. Maaf. Nah, sekarang karena udah kayak gitu, yang tinggal kita setarain tuh yang bebas-bebasnya nih. Di sini BA ada 3, ya udah sini taruh 3. Di sini FE ada 2, ya udah sini taruh 2. Hai. Ya enggak? Mantap banget gak sih? Ngerti enggak? Ngerti, Kak. Mantap. Ngerti, Kak. Ya, berarti penyetaraan aman lah ya, penyetaraan ini. Semoga negara kita juga bisa setara hak-haknya untuk masyarakat. Anjir, dalam omongannya. Mantep. Ya, makanya gitu ya. Nanti PPT-nya di-share di Bitly kayak biasa, tapi kayak gue rapiin dulu karena gue berantakan kayak biasa. Emang gue berantakan banget. Oke, next ya. Kak, Yo. maaf Sok. Kak, izin tanya dong Kak. Kalau di Sok. sekolahku itu stoikiometri itu nyetarainnya kalau penyetaranya udah kompleks itu pakai yang kayak apa sih? Kayak Redox ya? bukan itu Kak, ada materi tentang persamaan reaksi itu kalau dia kompleks itu dia pakai yang A sama dengan B 2C kayak gitu-gitu, tahu nggak Kak? Koefisiennya dimisalin, Kak. Iya, koefisiennya dimisalin itu apa sih? Yang kayak cara kakak tadi itu bisa untuk semua atau apa kayak yang masih mudah aja? Kalau yang udah kompleks itu kan enaknya emang kayak disetarain. Jadi kayak cara kakak itu emang harus, gimana ya ngomongnya? Kayak yang cara kakak ajarin, kayak yang kayak kakak ajarin itu bisa juga nggak digunain di penyetaraan yang udah kompleks gitu, Kak. Kasih ya, Kak. Bisa aja sih. Kecuali ini penyetaraan redox, which is seharusnya belum ya, karena ini masih dasar ya. Seharusnya bisa aja, karena penyetaraan tuh nggak pakai cara sejujurnya, ngerti nggak sih? Maksudnya nggak ada kayak, ngerti nggak sih? Kayak makanya gue bilang tuh ini kayak puzzle, karena lo bisa nyelesainnya gimana aja. Iya nggak sih? Setuju nggak? Maksudnya
Ya boleh-boleh aja sih lo pakai cara itu, kayak nggak ada yang menyalahkan. Jadi tapi gue di sekolah gue nggak gitu, jadi maaf ya. Dan nanti kalau emang gue emang niat, nanti gue tambahin juga di PPT-nya yang cara yang pakai ini kan, koefisiennya ada A besar gitu kan, yang kayak gini kan, ya nggak sih, yang gitu kan, kayak gitu deh. Gue tahu, gue lihat. Ya nanti gue tambahin ya. Gimana? Can we move on or no? Boleh banget kalau Iya, merasa. Kak. Boleh Kak. Boleh Kak. Kita move on ya. Kayak gue kemarin habis terus oh shy. Gak ada. Lanjut ya. Nah, karena tadi kita udah ke sesuatu yang sangat esensial tentang perhitungan mol, yaitu penyetaraan. Selanjutnya kita ke perhitungannya. Perhitungannya itu ada 3. Dasar ya. Ini ngomongin dasar, belum masuk molalitas. Molalitas itu nanti aja. Karena gue masih muda dasar, berdasar. Karena ya biar smart lah. Karena konsep anjayani. Jadi ada 3. Mol ke mol ke gram, dan gram ke gram. Jadi kita bahasnya melalui soal aja lah ya. Dibandingin gue jelasin ininya. Oke, let's go. Apabila terdapat 7,2 mol N2, berapakah jumlah NF3 dalam mol? Oke, yang pertama kita lakuin ngapain dulu? Sok yang mau jawab ngapain dulu? Setarain dulu Kak. Setarakan dulu. Mantap, brother. Ada yang mau setarain nggak? Ada yang mau coba setarain? Sok. Saya boleh Kak. Boleh. Jadinya NF3-nya koefisiennya 2. Terus si F2-nya 3. Mantap, bener. 100. Nanti dapat slow-mo ya. Bener. Pokoknya kalau lu ketemu soal apapun itu, nanti pasti mau soal simak, soal apa, pasti ini udah setara dulu, itu paling penting. Kalau lu nggak setara, lu bisa fuck up sampai bawah banget. Maksud gue sampai di ujung-ujung lu salah gara-gara lu pas setarain. Selalu ingat ya, setarakeun. Kalau kata gue, setarakeun. Nah, oke. Dari perhitungan mol ke mol ini, ilmu yang kalian akan dapatkan adalah bahwa perbandingan koefisien, ini namanya koefisien nggak? Perbandingan koefisien ini, nanti gue tulis dengan rapi ya, gue maaf banget. Nggak ini. Oh, ada ding di sini. Gue udah nulis, gue lupa. Maaf ya, gue bodoh banget, anjir. Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Maksudnya apa? Kalau di sini, mol sini 7,2. Berarti di NF3 berapa? Kalau emang ada yang bisa ngertiin dulu nggak sebelum gue jelasin? Boleh banget nih jawab. 14,4. Bener banget. Dapat slow-mo lagi. Semuanya dapat slow-mo dah nanti. Bener 14,4. Kenapa? Itu dia yang dimaksud. Perbandingannya itu sama. 7,2, 14,4. Nah, berarti kalau si F2 berapa? 21,6. 1,6. Mantap banget. Gue tulis dari sini. Mantap. Ya, kepencet lagi. Oh anjir, ternyata gue dibikin buat coret-coret. Ya Allah, gue gak terlatih banget. Fix gue lebih rapih. Kelas selanjutnya janji deh. Yaudah, mantep ya. Udah mantep tuh. Berarti soal ini ngerti gak? Ada yang gak ngerti? Boleh banget nanya. Yuk. Yang gak ngerti, yang mau beli roti, sabep. Sekarang aja. Daripada nanti. 2,6-nya dari mana? Apa? 2,6-nya dari mana? Ini 21 BTW. 21,6 nya karena ini kan 3 tadi. Ya udah, balik lagi perbandingan mol. Ini kalau satu koefisien aja nilainya 7,2, ya kan? 3 koefisien berarti dikali 3 aja. Ngerti enggak sih? Jadi kayak ya udah, ngerti enggak guys? Oh, paham. Nah, pahim nak? Pahim tuh. Anjay. Terbalik ya? Enggak tahu anjir. Gue enggak pernah belajar bahasa Arab. Yaudah, berarti kayak gitu ngerti ya buat soal yang ini ya. Ngerti, Kak. Kita lanjut ya, brother ganteng-ganteng, cantik-cantik, atau yang tidak identify dengan gender juga terserah. Mau ini rupawan. Gue. Oke, lanjut ya. Next. Ini kosong karena gue nyiapin coret-coretan. Gue bodoh, ternyata nggak gue pakai. Yaudah, penting. Nah, gue ada yang lupa off mic di ini dong. Maksud gue abis nanya lupa off mic, gue mantul. Boleh bet. Oke, udah ya. Nah, ini buat yang selanjutnya, yang kedua itu mol ke gram. Harus tahu bahwa mol sama dengan gram per massa molekul. Massa molekul itu MR, tapi ini bahasa di perkuliahan yang benar ya. Sekarang tuh makanya massa molekul. Kalau dibentuk kayak ini nggak kelihatan. Kalau kalian sering lihat gini, N sama dengan
GR per MR. Iya nggak sih? Ini kayak bimbel tuh gram per mer gitu kalau ini, ya nggak sih? Atau mol? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya Kak, benar Kak. Nah, di sini kalian udah tahu belum MR itu apa? Udah. Oke, Udah Kak. kalau yang belum tahu di MR itu kalau nanti kalian lihat tabel periodik itu tuh yang ada tuh yang itu tuh yang bulat yang yaitu ada angka tuh di bawah itu MR. Oke. Massa molekul. Tapi biasanya kalau di dasar karena ini konsepnya masih dasar dan untuk soal SMA seharusnya disediain ya. Biasanya itu disediain. Biasanya kalau enggak ya maaf aja. Nah, MR itu. Dan ketika lo punya senyawa, let's say H2O, kan kita tahu bahwa O itu 16, ya enggak? Ya enggak? Yoi. Dan H2 itu H itu 1 kan maksud gue. Berarti Iya. untuk nemuin MR-nya tuh jumlah semuanya. H-nya dikali. H-nya ada 2 berarti H kali 2 berapa ya? 2 kali 1. 2. Berarti 16 kali 1. Berarti 18 MR. 18. Betul. Dapat 100. Ada yang nggak ngerti nggak dari nyari MR dulu? Karena gue ngerinya kalau di sini loss ribet ke depannya. Ada yang nggak ngerti? Boleh. Kak. Oke, gila gue seneng banget kalian ini banget kayak gue mau nangis nih. Abisnya gue nangis mau bikin video nangis. Gue kirim. Happy banget. Oke, lanjut ya. Berarti konsep per MR-an udah ngerti lah ya. Gue nggak perlu ngasih tahu. Apa sok? Boleh. Kalau misalnya itunya 2H2O misal, itu berarti O-nya kan tadi 116. Itu hitungannya nanti O-nya itu dikali 2 atau cuman 16 gitu tetap? Oh shit, gue lupa lagi. Enggak, kalau reaksi itu seharusnya dikali juga nggak sih? Anjir, gue lupa. Anjir, enggak usah gitu koefisien. Koefisien kan nanti hitungnya pas perbandingan molnya. Jadi nggak usah. MR tuh lupain aja koefisien. Ya, maaf ya gue suka tertekan gini nih kalau dikasih pertanyaan. Seharusnya enggak, oke? Oke, sip. Makasih, Kak. Yoi, thank you. Kalau gue salah ya nanti gue nyalahin diri, gue kasih tahu kalau gue salah. Oke guys, maaf ya, gue bodoh juga nih. Seharusnya enggak sih, seinget gue enggak ya. Kalau ada yang setuju dengan gue dan emang gue benar, tolong ya bikin gue enggak insecure, gue insecure banget. Seharusnya enggak ya? Setuju Kak, setuju. Oke, berarti per MR-an ini ngerti lah ya. MR duniawi ini udah ngerti lah ya. Kita bisa next nih. Oke, kita next ke soal mol ke gram. Apabila terdapat 11,2 gram MgCl2, maka berapa jumlah Mg yang dibutuhkan pada reaksi dalam mol? Jelas, setarain dulu. Siapa yang mau setarain? Sok, isep dah. Ya, sok. Yang mau setarain, buka mic aja. Asal jangan buka yang lain. 2 HCl bukan Kak? Betul banget. Anjir, mantap. 2 HCl. Berarti udah setara kan? Mantep banget nih. Aslinya disetarain juga nggak ngaruh-ngaruh banget. Tapi ya biar pintar aja disetarain. Ini gue bikin soalnya malam-malam jadi kayak nggak pikirkan dengan baik-baik. Ya udahlah ya. Oke, berarti kan ini 11,2 gram MgCl2. Habis itu Mg yang dibutuhkan. Selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika lu punya gram kalau dalam stoichiometry? Gua ke dalam mol. Betul banget. Kalau pokoknya nih seharusnya tuh stoichiometry. Kalau gue ya, nggak tahu sih ini aplikatif atau enggak. Gue setiap ngerjain soal yang ada stoikionya, jadiin mol dulu aja. Karena kayak semuanya balik lagi tuh ke permol-molan duniawi ini. Kayak karena itu jadi kayak red line gitu loh, penghubung dari semuanya. Gue mau on cam, tapi gue ngeri kayak nge-lag gitu. Tapi kayak gue gerakin tangan gitu loh sekarang. Kayak gue lagi kayak menggerakkan tangan, tapi anggap aja gue lagi gerakin tangan. Oke. Kayak itu tuh menjelaskan semuanya gitu loh. Semuanya tuh dihubungkan oleh mol. Makanya dijadiin mol dulu. Tadi gimana caranya, bro? Kalau nggak ada yang mau ngitung aja nggak langsung? Daripada gue nanya caranya. Ada nggak? 95 ya, Kak. Berapa? 95. Berapa? 95. 95. Iya. Itu kan MR-nya. Berarti kan 95 kan? Iya nggak? Iya, Kak. Ada yang nggak ngerti nggak, bro? Dapat 95 dari mana? Langsung aja. Sok. Angkat suara, jangan angkat kaki karena kalau angkat kaki sepi nanti zoomnya bro. ML-nya nggak 94. Kan 35,5 kali 2 kan 71 kan? Tambah 24 95. Nah, oke, ada yang nggak ngerti.
Kenapa? Kenapa MR-nya 95? Tadi kan kita, oke gue pelan-pelan lagi ya. Gue pelan-pelan lagi. Selalu kita nggak ada diskriminasi. Kalian bukan tidak paham, belum paham. Tadi gue bilang N itu sama dengan gram per MR. Ya oke, ya kan. Nanti gue janji gue bikin rapi. Karena ini gak enak banget. Enak gue ngeliatnya. Tapi ya semoga paham. Yes, benar. Itu Alia Vista benar. Oke. Pelan-pelan ya. N sama dengan gram per MR. Gramnya udah ada. Dikasih sama soal 11,2. Kalau nggak dikasih sama soal, soalnya nggak jelas. Yang bikin soal nggak jelas. Tonjokin aja dah. Habis itu MR. Kayak tadi gue bilang, MR itu jumlah dari AR. Ya inilah yang giniannya. Ini yang ada di tabel periodik tuh AR. Nah, kalau ada MGCL2, CL-nya lo kali 2 nih. Ini pasti disediain sih seharusnya. Kalau buat SMA ya, nggak disuruh nyari sendiri. Biasanya ya, setahu gue SIMAK pun disediain. Seingat gue. Jadi seharusnya aman. Tinggal lo kali 2. Kenapa kali 2? CL-nya ada 2 bro. Iya. Kali 2. CL2 berarti 2 kali 35,5. Kalau tidak ketahui ya buka tabel periodik. Abis kelas, iya jarang banget kan. Seharusnya tuh kalau SMA tuh jarang banget gak dikasih datanya. Nanti kalau nggak kayak kalau nggak ada marahin aja yang bikin soal, jahat banget. Kira gue hafal. Bahkan ya dosen gue aja, dosen kimia banyak yang nggak hafal kok. Jadi seharusnya sih ada, kecuali ya kecuali ya kalau yang kayak CL, OH tuh seharusnya udah mulai hafal. Seharusnya. Tapi ya buka tabel periodik ya. Habis itu, maaf anjir off track, maaf. Habis itu MG 24. Yoi. Habis itu tinggal ditambah. Gitu guys, kenapa dapat 95? Oke, ngerti 95 dapat dari mana? Ya, ngerti. Ngerti, Kak. Paham, Kak. Mantap. Iri bilang bos, hai. Ya, angkanya jelek, maaf ya. Gue nggak ngitung, sumpah. Gue bikinnya nggak salah. Gue yang ngitungin pakai kalkulator selalu. Gue nggak enak. Ya, 11,2. 0,11. Ya, 0,11 lah ya kita buletin. 0,11. Enggak sih yang benar 0,12. 0,12 ya. Berarti kan 0,12. Kalau berarti kita tulisnya di sini MGCL 0,12. Yang ditanya apa? MG. Berarti berapa tuh MG? Bro. 0,117. Ya sama berarti. Berarti sama ya. Ya ini tadi gue udah buletin 0,12. Anjir gue berantakan banget, jijik banget ya. Maaf ya. Kayak gue tuh bener-bener tidak tersistematis. Ya Allah. Tapi ngerti lah ya. Sampai sini ada yang gak ngerti? Boleh banget nanya. Dapat slow-mo yang nanya. Yuk. Gue kasih waktu dikit aja lah ya. Kayak. Dan gue gak bakal diem. Kayak. Karena ya udah. Gue pengen semuanya ngerti. Daripada yang ngerti sebagian. Itu 0,117 dapatnya ada yang nanya dari mana? Itu dari itu hitungannya 11,2 bagi 95 tuh ini 0,117. Anjir berantakan banget otak gue tuh bekerjanya kayak gini. Tapi ya gitu. Ya nanti gue bikin yang rapih, janji banget. Jadi gitu. Fahimna? Kak, mau tanya. So? Yang HCl itu kan koefisiennya 2. Nanti yang 0,12 itu dikali 2 gitu. Iya, kalau misalnya ditanya HCl tinggal dikali 2. Betul banget. Kamu dapat 100. Makasih. Kalau H2 tetap 0. Iya, nggak peduli. H2 tetap 0,12. Karena merhatinya koefisien ya, bukan ini. Merhatinya koefisien. Oke? Pahim nggak? Pahim tuh. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak, ya udah. Lanjut, next slide. Next slide kosong. Apa? Sok. Berapa hasilnya berapa jumlah MG-nya? Hasilnya jadi 0,117 atau kalau dibulatin 0,12. Oke? Walaupun MG doang, Kak. Nggak ngaruh. Aduh. Nggak ngaruh. Iya, yang penting. Itu feedback. Maaf ya. Yang kita perhatiin tuh koefisien aja. Nggak peduli mau ini MG2, MG700. Ya walaupun nggak ada ya. Perhatiinnya tuh koefisien. Kalau udah jadi mol ya. Jadi tinggal lu bandingin koefisien aja. Kalau kita balik lagi ke slide awal. Maaf ya gue balik lagi. Yang dibandingin tuh perbandingannya ini. Dan kalau pakai definisinya, ratio of whole integers. Perbandingan dari bilangan bulat. Ini. 1, 5, 3, 4. Ini dia mau CO3. Misalnya ini CO3. Aslinya nggak ngaruh. Yang penting kalau udah jadi mol tuh, bandinginnya koefisien. Oke? Makasih, Kak. Yoi. Santai.
Jadi mol yang dibutuhin 0,717 juga Kak. Iya gitu. Jadi sini berarti kalau yang gini lah, kan tadi gue bilang jumlah keluar sama jumlah masuk kan. Tapi jumlah keluar sama jumlah masuk tuh aslinya berlakunya buat si, gue mikir dulu. Nggak ding, bener? Iya benar. Jadi kalau misalnya di sini 0,17, sini 0,17, ya kan? Ini 0, berapa tuh? 2224, ya kan? Itu tuh berlakunya ke si mall di sini nggak sama gitu kan? Kayak katanya keluar sama masuk, tapi mall kanan sama mall kiri beda. Enggak sih, karena kalau mall itu kiri sama kanan keluarnya sama, itu bukan merhatiin mallnya. Mallnya nggak harus sama gitu. Kayak kalau lo tambah-tambahin maksud gue. Tapi yang penting tuh si MG-nya ada berapa gitu guys. Paham nggak? Gue agak belibet sih jelasin itu. Paham nggak? Ini gue rapin ya. Gue hapus dulu, nanti gue rapin. Paham ya? Kita bisa next gak nih? Next. Ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum ya udah ini gue hapus dulu lah, jelek. Untung yang ngajar ganteng. Hai. Canda guys. Sumpah kalau mau ketawa on mic ketawa. On mic buat ketawa juga boleh loh. Gue ngasih boleh banget biar gue ngerasa kayak gue lucu. Ya gitu. Boleh banget on mic buat ketawa guys. Lanjut ya. Ini gue sediain nasi buat bikin yang rapi. Tadinya niat gue kayak gitu tapi ternyata otak gue tidak bisa bekerja kayak gitu. Nanti aja ya gue bikin. Oke, next. Hai. Lanjut ya. Nah yang selanjutnya ini adalah gram ke gram. Kan gue tadi bilang ada 3 kan. Ini yang ketiga itu yang gram ke gram. Ini seharusnya kalian udah bisa mengerjakan dengan konsep-konsep yang gue udah berikan tadi. Kalau ada yang mau nyoba dulu sebelum dijelasin boleh gue kasih. Mau nggak? Atau mau langsung jelasin bareng? Ada yang mau nyoba? Mau setarain, Kak. Boleh, sok. 2 di H2O yang kanan. Lalu 2 yang di H2. Pintar. Mantep banget. Nah, selanjutnya ada yang mau nyoba ngerjain dulu nggak? Serah mau ngerjain sendiri habis itu kasih tahu jawaban juga boleh. 105/18 berarti Kak. Iya, berarti kan berarti ini kita ngerjain bareng ya. Berarti kan kayak gue bilang tadi kalau ketemu gram diapain? Dibuat mol. Betul kan? Oke, berarti cari molnya. NH2O. Nah, janji bikin rapi Dwika, lu harus ingat harus bikin rapi. Dwika, lu harus bikin rapi. Nanti buat yang nanti. Maaf ya gue. Oke, lanjut ya. Berarti kan gramnya 105. Betul? Betul. Air tadi udah kita hitung. Caranya udah gue jelasin 18 ya. Anjir, hilang. Bisa hilang gitu anjir, nyebelin. Sama dengan 105 per 18. Oke, gue hitung dulu pakai kalkulator. Karena aslinya gue setuju banget bahwa aslinya dunia tuh gak apa-apa banget pakai kalkulator. Lu pernah mikir gak sih kayak aslinya tuh kalkulator tuh dilarang tuh, ya gue ngerti sih untuk mempersulit siswa. Tapi kayak kalkulator tuh sesuatu yang baik banget dalam hidup. Kayak wow. Oke, jadinya 8,83. Iya, Kak. Oke. Kita tulis di sini 5,83 maksud gue. Gue bodoh. Selanjutnya diapain bro? Ada yang tahu? Gimana? Dikali 2. Kali Karena 2. H-nya ada 2. Mantap. Hai. Pal-pale. Jadi 100, hitungin dong. Aduh, gue nggak bisa ngitung deh. Gue bodoh banget. Kali 2, 11,66. Ternyata bukan 10. Gue bodoh. Gue bodoh beneran. Kak, itu bukannya sama ya, Kak? Nah, gimana, Beb? Kok F-nya iya, H2O bener. sama H2O kan sama. Iya benar, ini sama. Oh my god. Kalian tertipu. Iya benar. Tuh guys, makanya gue pengen kalian on mic karena gue sih bisa bego. Bayangin kalian gak on mic. Gue lanjut aja menyebarkan ilmu yang salah. Dosa lagi, udah dosa bikin orang makin bodoh anjir. Makanya on mic aja ya. Oke. Berarti dikali 2 karena MR-nya 2, Kak. Iya, ternyata benar. Gue bodoh, gue salah lihat, gue asal lihat. Aduh, gue malu banget. Oh my god. Oke, selanjutnya abisnya diapain? Kita nulis rumusnya biar lebih paham. Kan tadi N sama dengan gram per MR. Yuk gak? Gram per MR. Nah, kalau lu mau nyari gram, tinggal pindahnya ini kali ke sini, bro. N kali MR. Yoks, mantap. N kali MR. MR-nya berapa? 2. Karena kan ini H itu 1 kan? Ya, habis itu 5,83. Berarti 5,8 kali 2.
83 kali 2 sama dengan aduh kepencet lagi. Ya udah nanti gue bikin lagi ya. Ih, jelek banget ya. Ya udah berarti kan tadi udah ngelak 5,83. Ini 5,83. Ya makasih ya, semangat juga untuk kamu mendengarkan tutor yang menyebalkan banget. N sama dengan gram per mr. Gram sama dengan N kali mr. Berarti tinggal dikali 5,83 kali 2 11,6. 11,6. Aduh, gila. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita keren banget. Arsenal lagi kalah lagi. Sumpah gue gak nonton bola, tapi Arsenal gak usah main bola aja lah. Please. Itu N-nya karena enggak, N-nya tuh yang 5 ini terbalik MR kalian. Gue gak rapi. N-nya itu ini 5,83. Ini N. Ini N. Nah, kenapa MR-nya 2? Karena H2 kan AR-nya 1. Dia ada 2 kali 2. Sama dengan 2 gitu. Itu kalau F-nya 2, molnya tetap 5, molnya tetap 5,83. Tadi gue bodoh. Kan ini sini 2 sama kan. Jadi ya udah. Kak mau nanya. Sok. Bannya itu 11,66. Ya, benar. Oke. Gua recap lagi karena kayaknya gara-gara kekeliruan gue tadi yang bodoh. Emang gue bodoh. Anjir, malu banget. Oh my god. Oke, kita ulang dari awal, pelan-pelan. Maaf banget yang udah ngerti harus mendengarkan ulang. Gue tahu rasanya kalau udah ngerti tapi dengerin ulang kadang suka capek. Tapi ya udahlah ya, kayak kita harus menyadari bahwa semua orang harus mendapatkan ilmu yang sama. Apa? Nah, gini guys. Ini kan. Tadi kita ini udah hitung, gak usah gue hitung lagi. Ini kan dapatnya 5,83. Iya gak? Betul. Kenapa ini 5,83 juga? Karena kan sama. Kalau sama, ininya sama. Kayak mau ini 3, itu sama kan. Yang penting samanya itu loh yang dilihat, bukan 1 atau 2-nya. Halo, suara gue kecil atau gimana? Sorry, maaf Willy, maaf Beb. Aman nggak suara gue? Aman, Kak. Aman ya? Berarti kan kalau kayak gini, yang lu perhatiin ya, kalau emang koefisiennya sama, molnya sama. Itu rule of thumb aja. Kalau molnya sama, koefisiennya sama. Kalau misalnya, ini gak usah merhatiin setara atau enggak ya. Ini gue permisalan doang. Misalnya ini 3. Yang dilakuin apa? Molnya berapa? Ada yang tahu? 3 kali 2/3 dikali 5,83 bukan? 3/2 dikali 5,83. Dibandingin aja. Oh iya, 3/2. Benar. Karena balik lagi perbandingan. Ini gak usah merhatiin setara atau enggak ya. Ini gue ngasih pemisalan aja. Berarti kayak gitu guys. Yang diperhatiin itu perbandingan ya. Berarti kan kalau lu bandingin, aduh anjir, susah banget deh. Gue salut deh sama dosen deh. Bisa pakai PPT untuk mencoret-coret. Hebat. Kan ini kalau lu bandingin 2/2. Ya nggak? Kali 5,83. Berapa tuh? 1. 1 kali 5,83. 5,83. Yoi. Pal-pale. Ngerti nggak? Oke, ada yang mau nanya lagi atau mungkin belum jelas? Kak, berarti kalau ditanya hidrogen aja tetap kayak gini. Nggak dibagi 2 lagi. Karena enggak, aslinya gue tahu pertanyaan kalian. Mungkin kalian ngiranya hidrogen tuh H doang ya. Hidrogen tuh kalau di alam, ini aslinya nggak penting banget buat kalian belajar sekarang, tapi fun fact aja, hidrogen tuh di alam nggak mungkin H doang. Dia diatomik, jadi harus selalu H2 di alam gitu guys. Sumpah, kayak lo nulis reaksi nggak bakal nemu H doang kecuali asam basa. Tapi itu juga beda konteks. Itu guys, kayak hidrogen, oksigen di alam tuh harus selalu H2 kalau nggak O2 gitu. Itu guys, fun fact aja. Ini nanti sampai hukum dasar Stoikio Kak. Ya paling sampai, kalau emang kalian gak capek, gue sih pengen sampai reaksi pembatas. Tapi nanti gue tanya kalian masih mau lanjut atau enggak. Gimana guys? Lanjut. Tadi? Nah. Lanjut Kak. Lanjut ya. Tadi ini udah paham ya pertanyaan tentang H2-nya kenapa hidrogen H2. Anjing apa gue main hidrogen ya, bikin bingung. Tapi gitu, kayak emang di alam tuh gak bakal lo nemu gitu, H doang. Itu ion jadinya, H doang tuh ion. Anjir, ini berat banget kayaknya. Tapi gitu, H2 di alam, gas hidrogen itu di alam H2 gitu. Jadi maaf membingungkan.
Kak yang tadi koefnya kalau 3 jadi 2/3 atau 3/2. Gini aja. Kalau masa perbandingan, gue selalu mikir gini, yang lu punya tuh yang di bawah. Data yang lu punya. Kan berarti yang, kalau misalnya ini 3 kan. Yang lu punya itu kan si 2 kan. Berarti 2 tuh di bawah dibandinginnya. Itu guys. Itu. Fahim nak? Fahim tuh. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi perhitungan ini karena kita tadi lagi recap. Oke, iya, ini gue lagi lanjut. Oke. Brother, selanjutnya kita pakai konsep nanti. Tungguin gue aku. Anjir. Oke, lanjut ya. Nanti kalau kan nanti ada ulasan nih, please jangan nulis PPT-nya berantakan karena gue tahu berantakan. Gue usah diulas, gue udah tahu guys. Makasih ya. Nanti gue bikin yang rapi teman-teman. Gue orangnya bodoh. Selanjutnya. Ini hal yang gue harus improve. Selanjutnya, maaf, side tracking. Berarti kan ada yang nanya, kok tadi dikali 2 sih, bukan dikali koefisiennya itu Kak? Bukan, itu cuma kebetulan yang membingungkan. Bentar ya, gue gak baca chat dulu, nanti aja. Cuek. Berarti kan gini, selanjutnya itu kan N sama dengan gram per mr. Tadi gue udah ini. Nah, kita masukin dulu nih, N-nya berapa? 5,83. Setuju. Gramnya yang kita cari. MR-nya berapa? Tadi cara MR gimana nyarinya guys? Jumlah AR-nya. Ya udah, AR-nya kan H. Jumlah AR. Ya, kan AR-nya hanya 1. Ya kan? H-nya di situ ada berapa? Ada 2. Berarti 2. Iya, itu soalnya membingungkan ya. Mungkin kelihatannya tuh kayak ini kali koefisien, padahal tidak. Maaf ya guys. Gitu, nanti tinggal kali. Nemu deh. Paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Ya, ini pakainya hidrogen. Karena kan yang tanya hidrogen. Gram hidrogen. Gitu guys. Tergantung yang dicari aja. Paham ya? Ini kayaknya udah bisa move on nih. Atau belum? Boleh banget kalau ada yang nanya lagi kayak. Kali lagi nggak ada pertanyaan yang bodoh. Aku mau tanya dong. Sok. Kalau misal di soalnya itu ditanyain. Misal berapa gram MR gitu. Terus di reaksi yang setelah disetarain tuh juga kayak gini. Kayak MR2 gitu misal. Itu harus dibagi 2 nggak Kak? Atau karena tadi nggak dibagi karena berlaku di hidrogen aja atau gimana? Gimana? Bentar. Kalau misal di soalnya itu ditanyain gramnya MR misal. Terus di setaranya itu, di hasil yang setaranya itu MR-nya tuh MR2. Seharusnya ya. Kalau dia nggak ada di reaksi itu nggak bisa sih, nggak relevan. Gitu sih. Iya, seharusnya nggak bisa karena kayak sebuah perbandingan itu harus satu reaksi gitu. Kecuali misalnya anjir ini mulai asli ini agak lebih susah dikit, tapi ya udah. Besok kecuali soalnya kayak gini. H2 tadi kita udah nemu 11,68. Ya enggak? Bisa dibilang H2 yang sama digunakan untuk membuat yang lain. Nah, itu baru boleh. Itu guys. Oh, oke sip. Makasih Kak. Yoi, seharusnya benar nggak boleh guys. Gitu sih 2CL. Dengan 2HCl gitu misalnya. Baru kayak gini boleh. Dan senyawanya harus sama. H2 sama H tuh beda. Gitu guys. Jadi kayak ya udah. Paham? Pahim tuh. Gimana? Muka kamu mirip Canyol. Oh, makasih aku mirip Canyol. Senang banget. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada reaksi pembatas. Kalian mau masuk sini atau udah capek? Gue nggak apa-apa banget kalau udah capek. Abis reaksi pembatas abis sih. Lanjut Kak. Lanjut deh. Oke, gini. Reaksi pembatas adalah reaksi yang terdapat dalam jumlah yang relatif terkecil. Anjir, nggak jelas banget ya. Gue paling nggak suka banget baca definisi karena bahasanya tuh kayak lo nggak ngerti gitu nggak sih? Iya kan? Kayak lo ngomongin apa sih? Aku. Ya, jadi gitu guys. Nah, selanjutnya. Bentar, gue lagi di WA nyokap. Oke, bentar ya. Aduh, maaf. Balas aja. Bentar ya, aduh. Bentar ya, aduh. Oke, lanjut ya. Oke, anjir gue jadi off tag, gue dimarahin nyokap.
Lanjutnya, berarti gini. Ketika gue pakai analogi gini. Analogi keren banget. Misalnya, anjir ajak join Zoom. Oh, bentar ya. Aduh, gue emang dah keluarga. Guys, jadi gue ada urusan gitu. Nyokap. Dan ya udah. Bentar ya, maaf banget kelasnya terstop gara-gara gue dimarahin mama. Gak ada. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa, Kak. Family first, Kak. Gak apa-apa. It's okay. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Banget. Mas banget sih, Kak. Enak banget, Kak. Iya. Ade lagi ngajarin kimia. Oke, lanjut. Gue analoginya gini. Balik lagi kayak kue lagi. Peresepan. Misalnya kita punya resep yang menyatakan kayak gini. Lo butuh 2A dan 4B dan 5. Hasilnya jadi ya C plus. Ya nggak, dia nggak bisa kayak gitu. Gue bodoh dah. Ya hasilnya jadi 3 kue. Anggap itu AB itu kue. Ya kan jadinya AB. Berapa tuh? Setarain dong. Nggak bisa deh AB. Ya udah biar gampang AB2. 2AB2. Ya nggak? Kayak gini kan. Ketika lo memiliki, lo punya, lo ngasih reaksinya nih, lo naruh di reaksi 8B. Molnya ini molnya. Tapi lo B-nya cuma, A-nya cuma punya 2. 2A. Ya kan? Berarti ketika 2A lo udah habis, lo nggak bisa bikin kue lagi. Anjir, nggak jelas analogi gue. Misalnya, ini tepung. Lo punya 2 kantong tepung dan 4 kantong gula. Ya kan? Lo buat bikin 2 kue ini. Ketika tepung lu udah habis, lu nggak bisa dong berarti bikin lagi kue karena tepungnya udah habis. Itu dia reaksi pembatas. Reaksi pembatas tuh berarti sesuatu yang habis duluan, yang pasti bakal habis duluan. Ketika ada yang habis duluan, reaksi itu nggak bisa terjadi. Ngerti nggak dengan analogi nggak jelas gue ini? Ngerti. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, thank you banget udah ngerti. Oke, lanjut ya. Berarti selanjutnya kita bisa ke soal karena kayaknya lebih paham menggunakan soal. Oke, ini pakai gram. Ini pakai konsep-konsep yang tadi. Silahkan ada yang mau bantuin gue ngerjain karena gue malas mikir. Ayo, ada yang mau coba? Gimana? Ada yang mau coba setarain dulu aja? Gimana guys? Guys, ping. Aw. Oh iya, maaf. Iya, iya benar. Diingetin sama CH4 tuh metana ya. CH4. Ya. Lanjut ya. Selanjutnya berarti kita bisa setarain dulu deh. Gimana nih? Ada yang mau bantuin gue setarain? Brother, sister. Oke, tuh ada tuh. Di chat. Berarti kayak gini. Katanya kayak gini. 2H2O. Udah setara belum guys? H-nya 4. C-nya. Oke, setara. Kak. Selanjutnya diapain guys? Ubah ke mol. Dijadiin mol. H1. Oh, 16. Bener gak sih? C12 kan? Iya benar. Iya. Nah, ubah di mall silahkan, yang mau ubah ke mall boleh banget. Karena gue malas mikir, gue habis dimarahin nyokap jadi kayak pusing gitu. Boleh banget. Boleh banget. Gimana? 5 buat metana. Berapa? Metana berapa? Berapa bro? 5 ya? Tadi lu bilang. 0,5. 6,5. 0,4. 0,5. 0,4. Oke, 0,4 dari konsensusnya. Oke, selanjutnya. Oksigen berapa? 0,5. 0,8. Berapa nih? 16 per 16? 0,5. Ya, berarti kan awalnya 1 nih. Berarti kan awalnya 1 dulu kan? Ya enggak? Bener enggak? Ya kan? Sebelum dibagi koefisien kan? Ini kan 16 per 16 1 kan?
Nah, kenapa pada jawab 0,5? Mungkin ada yang bertanya, karena ketika lo mau nyari reaksi pembatas, mol yang lo temukan itu harus dibagi sama koefisien dulu. Gitu guys. Jadinya kayak, ngerti nggak? Per kantong jatuhnya, ngerti nggak sih? Kayak, setuju? Ada yang nggak ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti. Oke. Berarti ketika ini udah ditemukan 0,5, siapa yang habis duluan? 0,4. 0,4. Metana. Berarti pembatasnya adalah metana. Hore. Oke, gila, keren banget sih. Mantap. 16 per. Oh iya, 32 benar, 16 per 3. Oh iya, nggak gue bodoh. Iya benar gue bodoh. Iya, enggak. Makasih banget gue bodoh. Makasih. Muhammad Arinal Haq. Iya, nggak ding. Berarti kan tadi nggak ding, gue goblok. Sorry ya guys. Oke, lupakan apa yang gue omongkan 2 menit yang tadi. Ini baru lagi. Kita ulang. Ini tadi 0,5 dan ini 0,4. Ini 0,5 gara-gara 16 per 32 jadi 0,5. Ya enggak? Ya kan? Ini 2. Nah, habis kayak gini, ketika lo mencari reaksi pembatas, lo tuh harus semuanya hitungan molnya udah dibagi koefisien. Setuju? Tidak? Setuju, Pak. Oke, berarti ini jadi 0,25, ya enggak? Iya. Iya. Oke, ini digunakan cuma buat nyari pembatas doang ya, dibagi koefisien ya. Oke, Kak. Kak mau nanya, 0,25 itu dari mana ya? Dibagi koefisien. Tadi 0,5 dibagi koefisien Oh yang iya, oke Kak. Yoi, jadi 0,25. Gitu, Bro. Gimana? Oke, Kak. Jadi iya, tapi ini dalam konteks mencari ini doang ya, mencari pembatas ya. Kalau ini. Oke, paham? Paham nak? Berarti kita tahu bahwa ininya oksigen. Tepuk tangan semua. Yeay, yayers. Kak, ayo, sok. Berarti yang reaksi pembatas itu yang nggak habis itunya ya? Maksudnya masih bersisa gitu. Nah, reaksi pembatas tuh yang habis duluan malah. Ketika. Ini kan 0,4, ini 0,5 kan. Nah, kan kita tahu pembatasnya itu, reaksi pembatas itu berarti persatuannya gitu nggak sih jatuhnya? 2/1. Iya, nggak apa-apa kalau gue kecepatan slow gue ini lagi. Santai, brother, sister. Kak mau nanya. Yo, boleh. Kenapa harus dibagi koefisien? Karena gini, karena kan ketika lo mencari pembatas itu, jadi ini kan kita tahunya kalau 0,5 ini, kalau pakai analogi tadi, 0,5 ini jumlah molnya 2 kantong, iya nggak? Kalau pakai yang tadi gue bilang gula tepung, berarti ini 2 kantong gula. Nah, kita harus tahu dulu 1 kantong gula berapa. Gitu guys. Nah, gue baru kepikiran cara menjelaskan. Nah, gitu guys. Nah, pahim. Berarti kan kita tahu. Jadi intinya itu apa jawabannya? O2. Ya, tapi gue lanjut lagi ya. Iya. Nah, berarti kan kita tahu per kantongnya ada 0,5. Ini mau masuk MRS ya. Berarti ini ada gini, ada namanya tabel MRS. Mula-mula, reaksi, dan sisa. Oke? Mula-mula ini ada 0,4, mula-mula ada 0,5. Kita tahu per kantong itu kan tadi 0,25 kan? Iya nggak? Iya, Kak. Dan ini per kantong 0,4. Berarti kita tahu pembatasnya siapa? Oksigen. Yoi. Udah sih soalnya sampai situ doang. Udah ketahuan. Iya, pokoknya yang nilai mol per kantongnya, kutip-kutipnya, mol per koefisiennya paling kecil. Gitu. Oh, yang paling kecilnya doang gitu doang, Kak? Iya, kalau ditanya pembatas doang. Gitu, Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Paham? Iya, maaf ya tadi gue mikir-mikir gitu kayak. Kamu mau tanya dong? Boleh, silahkan sayang. Maaf sayang, nanti kamu ada yang punya cowok, marah lagi cowoknya. Maaf banget, sumpah. Nah, itu yang molnya CO2 sama H2O itu nggak usah dicari atau gimana? Atau kalau reaksi pembatas itu pasti yang sebelah kiri? Bisa ada sih mungkin soal caranya dari belakang, tapi itu soalnya agak lebih ribet. Itu soal yang agak advance. Mungkin besok kayak kalau gue ketemuan lagi kita nyoba, gue bikin soal kayak gitu. Tapi ini soal yang versi dari awal. Karena itu reaksi pembatas namanya juga kan pereaksi. Ini kan namanya produk. Pereaksi produk. Pasti seharusnya kalau ini ditemukannya dari reaktan. Yes, betul. Dari reaktan gitu. Tapi bisa sih ada
mungkin aja ada soal yang bikinnya dari kanan, itu sangat mungkin dan sangat ada. Tapi kayak gue, karena ini kita masih dari awal, dari kiri dulu ya. Gitu guys. Oke, sip. Makasih Kak. Bang mau Kalau nanya. boleh, sok. Gimana cara bedainnya kalau yang pakai ini kan dicari mallnya kan pakai satu dicari-cari lah, kalau yang tadi kan kayak perbandingan mallnya sih. Jadi kenapa ini enggak yang CH4 tadi kan dapatnya 0,4, terus karena O2 koefisiennya 2 enggak 0,8, itu cara bedain pakai yang dicari sendiri-sendiri, yang kalau itu nyari reaksi pembatasnya sama yang reaksi pakai biasa gimana? Karena gini, nah itu agak susah juga sih kalau ditanya kayak gitu. Tapi aslinya seharusnya soal tuh lu cek aja dulu pakai tabel MRS lagi, karena lu nggak tahu apakah itu udah pembatas atau belum, ya nggak sih? Ya kan? Kayak aslinya tuh bab yang tadi tuh lebih ke konsepnya aja, konsep idealnya. Karena kayak gue bilang tadi, kita nggak tahu apakah kita ngasih kebanyakan metananya atau kebanyakan O2-nya, kan nggak tahu. Ingat. Gitu guys. Kalau secara idealnya pasti sesuai perbandingan. Kalau secara ideal. Tapi kalau enggak, ya nggak sesuai. Makanya coba ini kalau gue lanjut lagi misalnya. Ya enggak. Kalau gue lanjut lagi. Ini. Oke, Kak. Ini kan berarti 0,25 kan. Tapi pas reaksi, karena pembatas tuh pasti habis nggak sih gue bilang. Yang jadi pembatas. Berarti pembatasnya dikali koefisiennya. Di R. R itu di mana tempat pembatas dikali koefisien. Oke? Berarti ini 0,5. Ini berapa? 0,25. Ini 0,25. Ini 0,5. Nah, sisa ini kalau ini berarti dikurang, ya kan? Berapa tuh? 0,15. Di sini tinggal turun aja kalau sisa. Berarti pada akhir reaksi lo bakal menemukan ini. O2-nya bakal habis. Ternyata lo kebanyakan sebanyak 0,15 mol. Dan 0,25 itu nanti lo hasilnya ketemu ini. Nah, karena kalian semangat banget untuk menemukan soal yang dari ini. Let's say lo punya soal, lo nggak tahu ini semua. Lo cuma tahu AR-nya si ini. Lo disuruh nyari gramnya metana. Lo cuma tahu bahwa lo dikasih hasilnya doang. Kayak gini doang nih soalnya nih. Fuck, anjir gue harus ngapain? Tidak. Ya nggak? Bingung gak sih? Ya udah lo kerjanya dari belakang. 0,9-nya naik, ya kan? Ya nggak? Karena gue tadi bilang di sini adalah tempat di mana pembatas dikali atau dibagi koefisien, ya kan? Berarti kalau ini berapa? 0,25. Ini berapa? 0,5. Ini 0,5. Berarti kalau mula-mulanya ya kita anggap sama, karena kan kita nggak tahu, kita nyarinya di belakang. Karena ini dapatnya yang versi idealnya gitu loh. Gitu guys. Paham? Paham nggak? Enggak. Ya, so, kalau nggak paham boleh banget keluarin aja keluh kesahnya. Kayaknya abis ini soal terakhir aja, aslinya ada satu soal lagi, tapi gue kayak males gitu. Karena ini di soal ini udah banyak. Ayo, gimana? Ini puas-puasin aja nanya. Sampai ngerti, sampai gue baru paham ini kelas 11 anjir. Bodoh banget ya. Gue kelas 10 bodoh anjir. Zak, gimana? Mau nanya apa? Boleh banget. Langsung aja. Hai. Tadi kamu bilang gimana? Gue gak tahu harus menjelaskan apa lagi. Gue benar-benar belum paham banget dari awal. Oke. Jadi gini. Gak apa-apa. Gue tulus. Kayak. Di awal, Kak. Yoi, selalu. Jadi gini. Kalau lu dalam melihat soal, lu jadiin mall dulu dong kayak tadi kan. Setuju kan? Lu ini tuh jatuhnya lu baru pulang dari pasar, ini kantong yang lu beli tuh kayak gini, lu jadiin mall, ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Yoi. Nah, berarti kan metana nih ada tadi udah hitung, gak usah dihitung lagi, 0,4. Terus ini ya, NCH4 sama dengan 0,4. N O2 sama dengan tadi 0,5 ya. Nah, ini tuh hal namanya kayak kantong yang lu bawa dari pasar. Lo baru pulang, lo belinya ini doang nih. Kayak, gue ada podcast tahu BTW. Dengerin ya podcast gue kapan-kapan kalau gak gabut.
Iya, nanti aja ya. Selanjutnya, Gimana, Kak? nanti aja, please. Kita nanti ada sesi ngobrol-ngobrol. Kita belajar dulu, biar direkamannya bagus. Sabar ya. Kayaknya abis soal ini udah deh, kayaknya udah lama gitu. Udah ya. 0,5 dari mana? 0,5 dihitung kayak tadi gram primer, tapi gue langsung. Oh ya. Oke, ini paham. Ini jatuhnya lu baru bawa kantong, pergi nih pulang bawa pasar, gue beli 0,5 mol O2 dan 0,4 mol CH4. Tapi resepnya tuh aslinya nggak membutuhkan sebanyak itu, bro, ternyata. Karena gini, kenapa gimana nentuinnya? Ya udah, lu cari dulu. Ini 0,4, ini 0,5. Nah, ini nyari reaksi pembatasnya dulu, bro. Ya ini 22 gue baru coret. Benar banget. Gue bodoh. Ya udah, berarti caranya gimana? Lu cari dulu berarti bahan apa yang bakal habis duluan. Caranya gimana? Ya udah, mol yang lu punya lu bagi sama koefisiennya. Nanti ketahuan siapa yang habis duluan. Ya udah, 0,4 bagi 1 berapa? 0,4. Ini gue gini deh. Nanti gue bikin RP, aduh PR. Kayaknya gak langsung malam ini juga ya. Kayaknya gue harus membuat dulu. Gue hias cantik. Gitu deh. Habis itu 0,2 O2 itu berarti 0,5 kan? Berarti sama dengan 0,25 pembatasnya. Enggak sih, bukan buat ini. Ini tuh kayak gini buat cari siapa pembatasnya. Berarti kita bisa nentuin yang paling kecil itu yang pembatas. Siapa? Shegi siapa? Oh my God, Kekes. Hai Kekes. Oksigen. Yoi, berarti oksigen pembatasnya. Udah sih soal ini udah selesai. Tapi tadi kita kayak offside gitu sampai selanjutnya. Aslinya konsep untuk pembatas konsepnya sampai situ doang. Ada yang ngerti dulu nggak sampai situ? Ada yang nggak ngerti nggak dari? Mau nanya. Boleh Beb. Ini kan ini reaksi pembatasnya di sini kan oksigen. Memungkinkan nggak kalau misalnya di sini CH4 sama oksigennya dua-duanya jadi reaksi pembatas, atau di dalam satu reaksi cuma satu aja? Mungkin aja kok. Tapi nggak tentu reaksi ini, ada aja reaksi mungkin yang kayak gitu. Kayak mungkin aja karena ketika pembatasnya sama, ya udah anggap aja. Nah, iya, benar. Lu bilang 0,5 bukan di 2O2. Iya, emang benar. Tapi kan kita cari dulu nentuin dulu siapa pembatasnya. Untuk nyari pembatas, bahasanya lu cari dulu per kantong lu memiliki berapa. Dan kantong mana yang habis duluan. Kalau pakai analogi kantong-kantongan gue tadi. Iya, kalau dua-duanya pembatas berarti sempurna. Betul banget. Nggak ada sisa. Ngerti nggak masalah analogi kantong gue? Kalau pakai reaksi setimbang itu gimana? Apa? Yang MRS itu gimana? Ini hasil seharusnya ini bab selanjutnya lagi. Apa maksud gue kayak perhitungan lagi, tapi ini kan kalau aduh males banget. Tunggu, gue mau mastiin dulu yang pembatas sudah paham sebelum masuk ke MRS-an. Pembatas ada yang belum paham? Udah on mic-nya kalau belum paham kok, jujur kayak. Dan BTW manggil gue Dwika aja tahu, gue nggak mau dipanggil kakak. Gue anak paling kecil. Bedain, waduh, Lusak sama Avogadro. Beda konteks nanti aja. Kita nanti suatu hari bakal masuk situ. Nanti ya. Manggil hai juga boleh. Selalu. Oke, berarti pembatas ngerti ya. Berarti ini sebelum ini hal terakhir banget nih untuk hari ini. Karena gue mau skip soal ini yang selanjutnya. Ngap juga boleh. Lo mau panggil. Asal jangan panggil gue Hyung. Gue gak suka banget dipanggil Hyung. Please, stop. Opa, ya serah deh. Oke, kalau masalah MRS ini. Berarti kan mula-mula itu berarti mula-mula anggap aja adalah yang lu miliki pada awal. Hai sayang. Mula-mula itu kantong yang lu beli dari pasar. 0,4 kantong dan 0,5 kantong. Ya nggak sih? Iya nggak? Nah, reaksi itu adalah tempat di mana reaksi pembatas yang udah ketemu nih, lo kali sama koefisien. Berarti 0,25 kan kali 1. Ini jadi 0,5 kali 1. Ini jadi 0,25 kali 1. Ini kali 2 maksud gue bodoh. Ini jadi 0,5. Ini sampai sini ngerti gak? Di bagian R. Ngerti Kak. Yang O2 tuh langsung 0,5 di reaksinya itu Kak. Iya, karena dikali balik lagi sama koefisien ya.
pembatasnya di. Oh, oke. Iya, jadi yang gini sih, daripada mikirnya ribet, pokoknya ketika lu nemu pembatas di bagian R-nya reaksi pembatasnya lu kali sama koefisien aja. Karena pada akhirnya nanti O-nya habis kok. Nggak mungkin nggak habis. Kalau yang udah ketemu pembatasnya pasti habis. Itu guys. Paham? Paham, Kak. Oke, ada yang mau nanya nggak? Nah, jadi gini, di bagian R ini adalah idealnya. Tanpa sisa. Sempurnanya tuh kayak gini. Kalau misalnya dunia itu sempurna, reaksinya terjadi kayak gini. Tapi karena kita bodoh, manusia itu banyak salah, kita bodoh. Dia ngapain belum beli 0,4 kantong bahasanya kan? Berarti nanti dia bersisa 0,15. Ini nyisa nih, nyampah aja. Ngendap atau mungkin ya, Allah, nyisa aja gitu. Kayak lu beli tepung kebanyakan gitu jadinya. Padahal yang bereaksi cuma segini doang. Gitu guys. Dan ini masih masuk akal sama konsep kita yang tadi. Perbandingan mol sama perbandingan koefisien sama. 1, 2, 1, 2. Mind blowing. Paham nggak? Paham. Keren nggak? Kimia fun anjir. Kita bertanya kalau kasusnya jumlah mol dan di reaktannya sama. Ya udah. Berarti pembatasnya dua-duanya pembatas. Kalau koefisien, let's say koefisiennya sama. Sini kanan, ya ini misalnya nih. Ini sama nih, ini 0,25, ini 0,25 dan koefisiennya sama. Ya udah sempurna berarti pembatasnya yang paling kecil. Siapa paling kecil dari dua yang sama-sama kecil? Mereka berdua pembatas. Gitu guys. Ngerti gak? Jadi kayak itu berarti sempurna. Kayak kalian. Gimana? Paham gak? Bagia Al-Mubarak. Oke, mungkin udah ya, mungkin betain, paham ya? Bro, mau nanya bro. Sok, boleh banget bro. Kalau kita bakal jawab 0,15, kalau yang ditanya apa? Kalau ditanya sisa, metana yang bersisa. Oh oke. Kalau misalnya ditanya jumlah produk kan ini, berarti ini. Ya, gue lupa pencet pen. Sabar. Berarti ini kan 0,25. Di sini juga tinggal turun aja dong, ya nggak sih? Kan tinggal riu, ya nggak? Nah, berarti nih dari reaksi ini yang tercipta tuh di sini. Sisa nih apapun yang tercipta. Berarti tercipta sisanya sama produknya, gitu guys. Kalau ditanya jumlah produknya, ya produknya tuh 0,5 CO dan 0,5 H2O gitu guys. Paham? Paham? Paham. Oke, mantap. Makasih banget. Sumpah gue seneng banget sama kalian. Oke, mungkin sumpah sampai sini aja kali ya. Gue udah sejam ngomong dan ya udah sih. Kayak mas gue belajarnya pusing gak sih? Gue juga pusing. Ini ada lagi soal. Ini kalau nunggu gue tanya lu masih mau nyoba lagi gak nih? Kalau nggak mau juga gue nggak masalah. Ini sama nih konsepnya kayak tadi. Lu mau? Boleh banget nih. Setarain dulu. Ini gampang. Kali 3 doang. Ini gue ngambil dari internet BTW. Ya. Oke. Direaksikan dua. Joget guys. Tet. Gue tahu capek tapi off mic ya kalau mendengar musik. Gue lagi ngamut joget nih bro. Nggak, selalu. Nggak marah kok gue. Kalem. Udah lanjut deh. Oke, back to what I was saying. Berarti ini disetarain ini jadi 3, ya nggak? Ini gue dikte aja lah biar nggak lama, ya kan? Ini alhamdulillah langsung dikasihnya mol nih. Kita nggak usah ngitung-ngitung lagi, pusing anjir. Ini 2 mol, ini 10 mol. Berarti kita cari pembatasnya dulu. Tadi caranya gimana? Silahkan yang mau jawab. Boleh banget. Ya, dibagi koefisien. Berarti kan kalau si S 2/1 2 mol. Kalau si F ini berarti 10/3. Bentar gue buka dulu 10/3. 3,33. Berarti yang pembatas siapa bro? Yang sulfur. Betul banget. Berarti yang pembatas tuh sulfur. Nih gue bikin MRS-nya di sini. MRS. Ini 2, ini 10. Reaksinya nggak usah gue tulis. Ini gue tulis. Mute dulu ya kalau ini. Biar suara gue nggak ketiban.
Kayak gue sih slow, tapi nanti kayak nggak denger, kasihan sobat-sobat gue. Oke ya, berarti kan kayak gini kan. Berarti selanjutnya kayak tadi pembatasnya si 2 dikali sama koefisien. Ya nggak sih? 2, ini 6, ini 2. Ya nggak sih? Setuju nggak? Ya udah, habis itu tinggal lu cari sisanya. Ini 4, sisa 4 mol. Ini terbentuknya 2 mol. Yep. Slow, Yori, nggak usah dimarahin, slow. Gak apa-apa, gue paham. Santai, namanya santai aja kita, senyum-senyum. Ingat kata Mahatma Gandhi, ora happy, ora smile, anjir. Ya udah, berarti ngerti kan? Mol SF6-nya ketemunya 2 mol. Zat mana dan berapa mol yang tersisa? Yang tersisa berarti F2 dan tersisa 4 mol. Gua mute ya, thank you. Gua mute ya. Nah. Batu banget nih, udah gue mute, di unmute mulu nih. Atau lama-lama gue masukin waiting room nih. Gak deng. Nah, udah gue masukin deh. Gak apa-apa. Udah gue masukin waiting room. Udah ya, lanjut ya. Oke, berarti udah sih sampai sini doang. Ada yang gak ngerti gak? Kak, tadi 6-nya dari mana ya? Itu kayak tadi gue bilang, di R ini kok pembatas. Ini jangan di-allow dong, Ade Sasya. Makasih. Jangan di-admit maksud gue. Makasih. Kick aja sih. Tapi gue gak berani nge-kick, jahat. Lanjut ya. Di R ini berarti si pembatas yang udah ketemu dikali sama koefisien. Udah gitu aja. Paham gak? Paham tuh? Paham gak? Paham, Kak. Oke, berarti aja hari ini sampai situ doang. Sumpah. Seperti biasa, follow Dwi Keren buat lihat hadiahnya. Tapi nanti hadiahnya paling 10 menit setelah kelas gue post. Follow ya. Dwi Keren di Twitter, karena gue tahu kalian pasti dari Twitter kebanyakan. Ya, follow. Bis itu, jangan lupa buat isi survei. Sekarang isi kalau boleh. Kalau boleh banget. Slow-mo-nya bagus, jangan kayak gitu. Gue mau bikinin video TikTok slow-mo loh. Isi dulu. Mungkin ada, gue selagi kalian isi, gue mau ngobrol-ngobrol kayak biasa, ngomong aja sendiri. Ya kayak, ya udah, maaf banget kalau gue berantakan gitu. Kayak mungkin gue bakal ke depannya. Podcast gue ada namanya ngobrol-ngobrol lucu. Itu benar-benar, pasti lu kan berharapnya podcast belajar kan? Enggak, gue ngobrol doang, karena gue orangnya ngobrol doang. Tapi gue belum update lagi. Ada ngobrol-ngobrol lucu di Spotify. Itu boleh banget dengerin. Kayak itu Sabi Beat. Bis itu gue juga ada YouTube, tapi kayak gue males gitu. Ternyata YouTube capek. Bis itu yaudah follow Twitter gue aja sih. Paling yang gue pengen. Kayak itu paling keren. Tapi di Twitter tuh gue kayak masih sok-sok bijak gitu. Karena gue tahu kayak audiensnya banyak yang ingin mencari ilmu. Jadi kayak gue pasti tahu diri juga. Gitu guys.